Kembali lagi dengan saya Fadli Noval selaku host di acara Ngocehin Saja akan menemani Anda semua dalam 30 menit ke depan. Pemirsa, jika saya bertanya-tanya apakah itu kata nasionalisme, apa maknanya kata itu, pasti apa yang Anda pikirkan? Apakah politik, perjuangan, ataukah politik dan perjuangan? Baik, kita akan ulas pembahasannya secara mendetail bersama bintang tamu kita yang sangat istimewa. Jadi pemirsa, baik buruknya suatu kualitas negara dinilai dari kualitas pemudanya. Tanpa adanya peran pemuda Indonesia, maka bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam hal kemajuan, pembangunan, perubahan, bahkan identitas bangsa akan memudar dengan sendirinya. Oke, pemirsa, karena siang ini adalah siang yang sangat terik, sehingga saya harus yang akan kita bahas yaitu adalah menumbuhkan sifat kepekaan dan peran generasi muda bagi kemajuan bangsa. Apa dan bagaimana seharusnya berperan sebagai kunci atau penerus bangsa Indonesia, padahal kita itu sudah tidak peka dan berperan penting dengan kemajuan negara. Ya, karena generasi muda kita ini sudah banyak mengikuti tren-tren seperti K-pop, EXO, dan lain-lain. Oke, kita sambut bintang tamu kita, Mas Oktav. Selamat datang, Mas Oktav. Generasi muda itu kan sangat penting ya. Seberapa penting sih generasi muda itu untuk kemajuan bangsa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Oktavasidi. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang generasi muda. Jadi generasi muda itu sangat penting bagi peranan negara karena generasi muda merupakan ujung tombak dari kemajuan dan pembangunan bangsa. Berkat pengetahuan yang sangat tinggi serta kreativitas dan inovatifnya, pemuda bangsa Indonesia disebut sebagai aktor pembangun suatu negara. Emang jadi solusi pertama tersebut apa sih yang membuat generasi muda menjadi sadar akan kemajuan bangsa? Ya, gimana ya? Untuk menyadarkan generasi muda itu banyak hal Mas yang dapat dilakukan. Salah satunya itu mengadakan perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik lagi atau kepada masa yang akan datang, Mas. Terus apakah hanya itu saja, Mas? Solusi pemecah masalahnya, apakah masih ada yang lain? Untuk solusi itu sebenarnya banyak sih Mas. Seperti tadi yang pertama sebagai agen perubahan. Nah, yang ada lagi sebagai agen pembangunan Mas, dan sebenarnya masih ada banyak lagi Mas.
Oke, emang dari solusi yang satu ini, apakah Anda yakin tentang akan bisa menyadarkan generasi muda menjadi lebih baik? Untuk yakin sih Mas, kalau dari dua solusi itu bisa membuat bangsa ini semakin lebih maju karena generasi mudanya. Oke Mas, dari dua solusi tersebut, apakah sudah ada yang gencar untuk pemecah masalah saat ini? Untuk solusi, mungkin yang satu ini bisa menjadi solusi selanjutnya agar generasi muda itu menjadi lebih baik untuk kemajuan bangsa ini, Mas. Ya, sama-sama bertujuan mengubah generasi bangsa ya. Iya, tujuan utamanya sih memang itu, Mas. Sama-sama bertujuan untuk mengubah generasi muda saat ini, yaitu dengan membangun semangat juang yang sangat tinggi di para jiwa-jiwa generasi muda sekarang itu, Mas. Oke. Emang dari membangun generasi muda untuk menjadikan mempunyai semangat juang yang tinggi gimana ya Mas? Sedangkan pemuda sekarang kan lebih gampang tertular budaya asing seperti K-pop dan EXO dan Wibu salah satunya, gimana ya Mas? Untuk itu sih bisa, Mas, karena pemuda kita ini pasti memiliki semangat juang yang tinggi untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan, seperti misalnya jika ada perlombaan atau apa itu pasti generasi muda itu semangat untuk berlatih agar bisa membanggakan negara ini, Mas, agar bisa terkenal di negara lain bahwa generasi muda Indonesia itu tidak yang hanya menonton itu, Mas. Oke, terus cara generasi muda kita untuk dapat mencapai prestasi yang membanggakan bangsa Indonesia di mata dunia itu gimana sih? Caranya sih yang pertama itu pasti tidak mudah menyerah dalam semua hal, Mas. Sekalinya kalah itu tidak langsung down, tapi masih terus mencoba agar bisa lebih baik untuk kedepannya. Oke. Oh, sepertinya kakak ini tahu banget ya tentang pemuda di kalangan pemuda generasi muda saat ini. Beri aplaus dong untuk Mas Oktav. Iya sih, Mas, soalnya masih banyak juga data-data dari pemerintah tentang generasi yang saat ini itu sudah tidak peka dengan budaya atau tidak peka dengan negaranya sendiri, Mas. Widih Kak, emang dari data-data pemerintah dan tantangannya itu seperti apa sih? Oke, jadi tantangan untuk generasi muda itu yang pertama yaitu soal saling menghormati antara budaya, agama, ras, suku di negara ini, Mas. Oke. Kenapa kamu bilang seperti itu? Apa sih alasannya? Ya, alasannya yang paling penting itu kenapa saya tadi bilang bahwa kunci dari generasi muda itu saling menghormati antara keberagaman negara kita, karena ya saling memahami dalam berinteraksi antara satu yang lain itu menjadi kunci stabilitas agar mendukung pertahanan negara. Dalam artian ya gimana, Mas, yang terpenting itu jika generasi muda itu bisa saling menghormati antara satu sama lain itu mungkin negara kita ini bisa menjadi makmur, Mas. Oke, jadi masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Mas Oktav tentunya, yaitu tentang daya saing bangsa. Baik, apa tantangan dari daya saing bangsa? Sedangkan pemuda sekarang mudah bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Bagaimana kelanjutan, Mas? Dalam hal ini generasi muda Indonesia itu harus bisa semaksimal mungkin menggerakkan sumber dayanya, Mas, khususnya dalam kecerdasannya, guna melahirkan berbagai inovasi dan kolektifnya agar dapat menopang daya saing bangsa, terutama ekonomi kreatif serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luas. Mereka harus inovatif agar kelak dapat memetik keuntungan dan kesejahteraan bagi bangsa ini, Mas. Ya kurang lebihnya seperti itu.
Oke. Terus Mas, apakah hanya itu saja tantangannya? Apakah ada yang lebih berat lagi tantangannya untuk generasi muda saat ini? Untuk tantangan generasi muda itu yang lebih berat itu ada ya Mas. Yang pertama itu tantangan bonus demografi dan kesiapan pribadi, dan yang kedua adalah kelompok dalam menghadapi apa yang disebut sebagai ASEAN Economic atau masyarakat ekonomi ASEAN Mas. Emang dari dua tantangan ini apakah berpengaruh kuat untuk generasi muda kita? Ya, itu berpengaruh sangat kuat Mas untuk generasi muda kita itu Mas, karena dari yang pertama ini pada tahun 2020 hingga 2030 mendatang, Indonesia akan menghadapi kondisi di mana jumlah penduduk akan didominasi oleh kelompok usia produktif atau biasa disebut angkatan kerja. Persoalan nyata yang akan kita hadapi tentu saja ialah kompetisi untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak Mas. Ini keren banget ya Kak, bisa sekitar itu. Udah biasa memang itu gimana ya Mas, memang generasi muda Indonesia itu memang kayak gini ya, jadi udah biasa lah untuk itu. Oke, baik Kak, itu kan baru yang pertama. Terus dari yang kedua apa sih? Jadi ingat aja terkait masalah generasi muda saat ini. Jadi yang kedua ini itu adalah kesiapan pribadi dan kelompok dalam menghadapi apa yang disebut sebagai ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Karena ini kendati pun titik tekannya ialah pada tahun 2020, yaitu kita harus menyadari bahwa kawasan Asia Tenggara itu semakin terbuka dan terintegrasi secara ekonomi Mas. Oke, terima kasih Kak atas waktunya telah hadir di acara podcast Ngocehin Mereka. Seru banget. Oke, jadi Kakak sendiri apakah ada pesan-pesan untuk generasi muda saat ini agar lebih baik? Untuk pesan-pesan terakhir ya terkait masalah tentang tantangan tersebut, ya saya meyakini bahwa generasi muda ini bisa menjadi lebih baik karena sekarang pendidikan lebih diperketat lagi oleh para pemerintah dan akan menjadikan generasi muda ini yang lebih berkualitas dan membawa nilai tambah pribadi bagi generasi muda. Jadi harus ada jaminan bahwa proses dan mekanisme pendidikan yang dilalui akan menjadikan setiap lulusan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi memiliki kompetensi dan daya saing global. Oke Kak, terima kasih atas kata-kata terakhirnya. Baik, jadi pemirsa, kualitas pribadi setiap orang akan sangat ditentukan oleh seberapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk membaca dan berlatih untuk menjadi pribadi dan kelompok yang unggul. Cukup sekian, saya Fahri Naufal. Sampai jumpa dan ketemu kembali.